Kali ini kita bakal membahas teks eksposisi. Teks eksposisi mempunyai pengertian, yaitu teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi juga mempunyai jenis-jenis loh. Ada 7 jenis teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi definisi. Yang kedua, teks eksposisi proses. Yang ketiga, teks eksposisi klasifikasi. Yang keempat, teks eksposisi ilustrasi. Yang kelima, teks eksposisi saja. Yang keenam, teks eksposisi perbandingan. Dan yang ketujuh, teks eksposisi laporan. Teks eksposisi juga mempunyai ciri-cirinya. Yang pertama, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Yang ketiga, penyampaiannya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat, tidak memihak, artinya tidak memaksakan kemauan. Yang kelima, penulis terhadap pembaca. Yang keenam, fakta yang dipakai sebagai alat kontribusi dan alat konstruksi. Selanjutnya, ada struktur teks eksposisi. Yang pertama, ada tesis atau pembuka. Yang kedua, ada argumentasi atau isi. Yang ketiga itu penegasan ulang. Selanjutnya, teks eksposisi juga mempunyai tujuan. Tujuan teks eksposisi ini yang pertama adalah untuk memaparkan atau menjelaskan informasi tertentu sehingga pengetahuan para pembaca ini bertambah. Selanjutnya, teks eksposisi juga mempunyai ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata ganti. Yang kedua, pronomina. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Yang keempat, bersifat informatif. Yang kelima, berupa pendapat atau opini. Pendidikan karakter, bagian tesis. Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengenali jati dirinya sendiri. Jati diri tersebut tentu saja terbentuk dari karakter yang dimiliki oleh seseorang itu sendiri. Melalui perubahan kurikulum, pemerintah juga ikut berperan dalam membentuk karakter anak didik. Pemerintah mengubah kurikulum Satuan Pendidikan atau KTSP ke kurikulum 2013. Perubahan ini mensyaratkan adanya pendidikan karakter dalam sistem pendidikan di Indonesia. Bagian argumentasi. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang lebih mengutamakan kemampuan siswa secara personal atau pendidikan yang mencoba untuk menggali potensi diri dari seorang individu. Dalam hal ini, siswa pendidikan karakter ini penting akan menggali bakat-bakat tersembunyi yang dimiliki oleh siswa. Setiap siswa tentu saja memiliki bakat, potensi, dan kecerdasan di bidang yang tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Siswa yang tidak pandai dalam pelajaran tertentu bukan berarti ia bodoh. Ia pasti memiliki kemampuan di bidang yang lain. Melalui pendidikan berkarakter, cerdas, atau tidaknya seseorang tidak ditentukan berdasarkan pintar atau tidaknya seseorang dalam pelajaran di kelas. Guru juga tidak boleh untuk melabeli seseorang siswa itu bodoh apabila ia tidak pintar dalam mata pelajaran yang diajarkan di kelas. Pemerintah juga mengupayakan terwujudnya pendidikan karakter ini, yaitu melalui kurikulum pendidikan terbaru, yaitu kurikulum 2013. Melalui kurikulum ini, pemerintah berusaha menggali potensi dan menanamkan karakter kepada siswa. Karakter yang toleransi terhadap suku, agama, bahasa, kebudayaan, dan adat istiadat lain. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kebudayaan, bahasa, kepercayaan, dan adat istiadat.
sehingga penanaman sikap toleransi harus diperkenalkan sejak di bangku sekolah. Selain itu, pendidikan karakter juga diharapkan mampu membekali siswa di masa yang akan datang, terkait dengan masa depannya. Siswa harus memiliki keahlian dan skill khusus yang harus dimiliki di zaman globalisasi ini. Bagian penegasan ulang. Pendidikan karakter merupakan bekal siswa di masa depan. Siswa harus memiliki sikap toleransi kepada sesamanya dan memiliki skill atau potensi diri yang dapat dibanggakan agar siswa sebagai penerus bangsa ini lebih siap menghadapi kemajuan zaman.